Prediksi Real Madrid versus Barcelona 13 Januari 2025. Yamal konfirmasi perpanjangan kontraknya di Barcelona. Real Madrid versus Barcelona, Don Carlo El Clasico tak dapat diprediksi. Saling balas kritik Atletico Madrid versus Deco, bahas Olmo dan Victor. Prediksi Real Madrid versus Barcelona 13 Januari 2025. Real Madrid dan Barcelona akan bertemu di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada babak final Supercopa de España 2025. Pertandingan final Piala Super Spanyol antara Real Madrid versus Barcelona dijadwalkan kick-off pada hari Senin 13 Januari 2025 jam 02 waktu Indonesia Barat. Madrid yang mengalahkan Barcelona 4-1 di final edisi sebelumnya kembali lolos ke partai puncak dan berpeluang mempertahankan gelar mereka. Final kali ini pun merupakan ulangan final musim lalu, yakni El Clasico melawan Barcelona. Barcelona lebih dulu memastikan tempat mereka usai mengalahkan Athletic Bilbao di semifinal pertama. Pasukan Hansi Flick menang 2-0 melalui gol-gol Gavi dan Lamine Yamal. Di semifinal kedua sehari setelahnya, Madrid ditantang Real Mallorca. Anak-anak asuh Carlo Ancelotti menang 3-0 lewat gol-gol Jude Bellingham, Rodrigo, serta gol bunuh diri Martin Valgen. Madrid dan Barcelona sudah bertemu sekali musim ini, yakni pada pekan ke-11 La Liga. Waktu itu main di kandang sendiri di Santiago Bernabeu, Madrid dipermalukan Barcelona. Madrid kalah telak 0-4. Barcelona memenangi El Clasico tersebut dengan 2 gol Robert Lewandowski serta masing-masing 1 gol Lamine Yamal dan Rapinya. Duel seperti apakah yang akan ditunjukkan oleh kedua rival itu di dalam perebutan trofi juara Supercopa de España di Jeddah nanti? Prediksi skor akhir Real Madrid 1 dan Barcelona 2. Dan berikut starting 11 Real Madrid versus Barcelona. Yamal konfirmasi perpanjangan kontraknya di Barcelona. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, menginformasikan dirinya akan segera memperbarui kontraknya di Camp Nou. Sekarang ini kontrak Yamal di Barcelona masih berlaku sampai musim panas 2026. Situasi ini disebut menarik perhatian klub tajir Paris PSG. Mereka siap membayar mahal untuk Yamal. Ketertarikan PSG memang sangat beralasan. Yamal memang masih berusia 17 tahun. Akan tetapi ia menunjukkan performa yang sangat impresif bersama Barca sejak musim lalu. Akan tetapi Yamal kini memberikan kabar bagus bagi Barcelona. Ia mengatakan akan memperbarui kontraknya di Camp Nou. Yamal juga berharap ia bisa teken kontrak baru dengan durasi panjang, sebab Barca adalah klub idamannya. Saya tidak tahu kapan tepatnya kontrak akan ditandatangani, tetapi saya tahu itu akan segera terjadi. Barca adalah klub dalam hidup saya, katanya kepada CNN Sport. Saya berharap dapat memperbaruinya dan bertahan selama mungkin. Saya ingin bermain di La Liga dan di Barca. Ya, saya akan memperbarui kontrak saya, tegas Lamine Yamal. Musim 2024-2025 ini, Barcelona bersaing di La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey, dan juga Supercopa de España. Lamine Yamal lantas menyatakan akan berusaha membantu Blaugrana memenangi semua gelar yang ada pada tahun ini. Pada tahun 2025, kami akan memberikan segalanya untuk memenangkan gelar, dan kami ingin memulai dengan Piala Super. Kami akan memberikan segalanya untuk menjadikannya tahun ini terbaik dalam hidup kami, tegas Lamine Yamal. Pada akhirnya, Liga akan dimenangkan melawan tim-tim yang pernah kami kalahkan sebelumnya. Saya rasa ini masalah konsentrasi, cetus Yamal. Kami telah menunjukkan di saat-saat penting bahwa kami adalah yang terbaik dan kami akan terus melakukannya. Saya tidak ragu bahwa kami akan memenangkan Liga, kata Lamine Yamal. Real Madrid versus Barcelona, Don Carlo El Clasico tak dapat diprediksi.
Real Madrid akan menghadapi Barcelona dalam laga final Piala Super Spanyol atau Supercopa de Espana di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Senin 13 Januari 2025, pukul 02 waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Carlo Ancelotti memastikan ke partai puncak setelah mengalahkan Mallorca di semifinal pada Jumat dini hari. Jude Bellingham dan Rodrigo mencetak gol di babak kedua untuk membantu Real Madrid menang 3-0 dengan 1 gol bunuh diri dari Mallorca. Sementara Barcelona lebih dulu memastikan satu tempat di final seusai mengalahkan Athletic Bilbao 2-0 sehari sebelumnya. Setelah timnya memastikan lolos babak final dan akan bertemu Barcelona, Ancelotti mengingatkan para penggemar untuk mengantisipasi hal yang tak terduga. Menurut dia, duel ini akan sulit diprediksi. El Clasico akhir-akhir ini tak dapat diprediksi, kata Ancelotti. Ada pertandingan yang kami menangkan dengan mudah, seperti 4-1 tahun lalu di Piala Super. Kami juga menang 4-0 2 kali di Barcelona, sementara mereka mengalahkan kami 4-0 di Bernabeu, tutur Carlo Ancelotti. Sulit untuk membayangkan seperti apa pertandingan berikutnya. Ini akan menghibur karena ada kualitas di lapangan. Dan tentu saja kami ingin menjadi lebih baik dari Barcelona, ujarnya menambahkan. Real membutuhkan waktu untuk membuka skor melawan Mallorca yang menjadi finalis Copa del Rey tahun lalu. Tim yang kini di urutan ke-6 klasemen La Liga, selisih 13 poin dari tim asuhan Carlo Ancelotti yang menduduki puncak klasemen. Jude Bellingham membuka skor setelah 1 jam pertandingan. Gelandang Inggris itu menyelesaikan dengan baik kerjasama dengan Rodrigo dan Kylian Mbappe. Saling balas kritik Atletico Madrid versus Deco, bahas Olmo dan Victor. Kamis 9 Januari 2025 kemarin, Atletico Madrid menyampaikan kritik keras terhadap keputusan Dewan Olahraga Nasional Spanyol yang memperbolehkan gelandang Barcelona Dani Olmo bermain sementara meskipun lisensinya telah kadaluarsa. Sebelumnya, Olmo dan penyerang Pau Victor dicabut pendaftarannya oleh La Liga setelah Barcelona gagal memperpanjang lisensi jangka pendek mereka sebelum akhir 2024. Barcelona kemudian mengajukan permohonan langkah pencegahan kepada KSD yang lantas membantu Olmo dan Victor bermain hingga ada putusan akhir terkait kasus mereka. Dalam perlawanan dengan keputusan La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol. Dalam pernyataannya, Atletico Madrid mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap situasi yang terjadi di sepak bola Spanyol menyusul keputusan CSD tersebut. Kami percaya bahwa keputusan ini menempatkan sistem saat ini dalam bahaya dengan mempertanyakan aturan permainan, tulis klub dalam pernyataannya. Intervensi pemerintah ini menciptakan contoh yang sangat berbahaya karena membuka pintu untuk melanggar aturan dan mengurangi kesalahan serius di masa lalu, tulis keterangan tersebut. Menurut Atletik, izin sementara yang diberikan CSD menciderai sportivitas karena dianggap melegalkan Barcelona untuk melawan aturan main La Liga. Serangan ini kemudian dibalas oleh Barcelona melalui Deco selaku direktur olahraga. Menurut Deco, Presiden Atletik John Uriente tidak seharusnya mencampuri urusan internal Barcelona sebab izin yang diberikan CSD dinilai sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Semua klub punya urusan dan masalahnya masing-masing, seharusnya mereka tidak ikut campur, ujar Deco. Kami melakukan segalanya dengan baik di Barca, coba mengerjakan semua hal sebaik mungkin, lanjut Deco. Selain itu, serahkan saja ke federasi atau pengadilan. Pasti ada alasannya jika mereka mengizinkan pemain untuk bisa dimainkan sementara waktu, tegas Deco. Barcelona yang sedang menghadapi kesulitan keuangan tidak dapat mendaftarkan Olmo dan Victor sesuai aturan fair play keuangan ketat La Liga. Masalah ini baru dapat diselesaikan setelah klub setuju untuk menjual beberapa kursi VIP kepada investor Timur Tengah pada akhir Desember. Tetapi dokumen-dokumen yang diperlukan tidak siap hingga melewati batas waktu yang ditetapkan.
Keputusan CSD untuk memberikan izin sementara itu menimbulkan perdebatan tentang integritas dan konsistensi aturan di liga yang dapat berdampak pada klub-klub lain di masa depan.